Salam Bapak Ibu, mari kita menjelaskan firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 3 ayat 17 yang mengatakan sebab Tuhan adalah roh dan di mana ada roh Allah di situ ada kemerdekaan. Dalam Alkitab bahasa Inggris dikatakan now the Lord is the Spirit and where the Spirit of the Lord is there is freedom. Pada ayat Alkitab di atas sebagai intinya adalah Roh Kudus memberi kemerdekaan. Sekali lagi Roh Kudus adalah memberi kemerdekaan. Salah satu dampak dari pekerjaan Roh Kudus atau dari pemulihan yang dikerjakan oleh Roh Kudus adalah kemerdekaan. Kemerdekaan artinya kita bebas dari perbudakan dosa atau jerat dosa atau kuasa dosa. Kenapa? Kenapa kita bebas atau merdeka atau bebas dari jeratan dosa atau kuasa dosa, perbudakan dosa, karena kita menerima Roh Kudus untuk bekerja atau masuk ke dalam hati kita dan di dalam kehidupan kita. Roh Kudus masuk, kita terima di dalam hati kita, bekerja di dalam hati kita dan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak orang yang kelihatan saleh, hanya karena ingin supaya dilihat oleh orang lain bahwa dia itu saleh, yang sebenarnya itu adalah mendustai diri sendiri. Orang yang hanya pura-pura saleh itu adalah orang yang berdusta pada atau mendustai dirinya sendiri. Orang Kristen yang sejati itu sebenarnya adalah dia mampu melakukan kehendak Tuhan tanpa dorongan dari orang lain. Jadi berbeda dengan yang kita sebutkan di atas tadi, orang pura-pura saleh, pura-pura baik, karena supaya orang lain bisa melihat dia bahwa dia itu saleh, yang sebenarnya dia itu tidak saleh dalam perbuatan dan apa yang dilakukannya. Jadi ketika orang lain melihat dia, maka dia melakukan hal-hal yang baik. Tetapi ketika orang lain tidak melihat dia, maka dia melakukan hal-hal yang tidak baik. Jadi itu adalah orang yang mendustai diri sendiri, dan orang ini adalah belum dimerdekakan, masih berada dalam perbudakan dosa atau kuasa dosa, atau masih dijerat oleh dosa. Jadi di sini kenapa kita bisa dimerdekakan di sini oleh Roh Kudus, karena ketika kita itu menerima Roh Kudus bekerja di dalam hati kita, dan juga kita terima Roh Kudus menyertai kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita dimerdekakan oleh Allah itu ketika Kristus itu mati di atas kayu salib. Jadi kita dibebaskan dari perbudakan dosa oleh Allah ketika anaknya Yesus Kristus dia relakan untuk mati di kayu salib hanya karena melepaskan kita, memerdekakan kita dari jerat dosa. Jadi hal inilah yang perlu kita pahami dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita sudah dimerdekakan, sudah dilepaskan dari perbudakan dosa, maka kita harus Roh Allah itu, Roh Kudus itu
kita menerima untuk bekerja di dalam hati kita, untuk masuk di dalam hati kita, untuk memulihkan kita dari perbuatan-perbuatan dosa, sehingga apa yang kita lakukan adalah kita melakukan kehendak Tuhan. Dengan bekerja Roh Kudus di dalam hati kita, dengan kita menerima Roh Kudus di dalam hati kita, dengan kita menerima Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita, maka sudah jelas kita senantiasa kita sungguh-sungguh melakukan kehendak Tuhan. Barangkali begitulah penjelasan secara ringkas tentang ayat Alkitab ini. Terima kasih. Salam.